Halo para Sobat Kristus, jumpa lagi dalam segmen Renungan Mingguan edisi 9 Mei 2021. Sebelum mengikuti renungan ini, pastikan untuk sudah membaca bacaan-bacaan minggu ini. Bacaan pertama minggu ini masih berkisah tentang pewartaan Injil oleh para rasul. Kali ini menceritakan Petrus yang bertemu dengan Kornelius. Petrus yang adalah seorang Yahudi, sedangkan Kornelius bukan Yahudi. Dia adalah seorang perwira pasukan Italia. Dalam kisah ini, kita melihat bahwa Petrus masih menghormati kebiasaan bangsa Yahudi, yaitu tidak bergaul dengan orang bukan Yahudi, apalagi masuk ke rumah orang bukan Yahudi. Namun, atas penglihatan yang diberikan oleh Tuhan, Petrus dan Kornelius akhirnya bisa bertemu. Tuhan menunjukkan kepada Petrus bahwa Injil harus diberitakan ke segala bangsa dan tidak boleh dibatasi oleh aturan atau kebiasaan manusia. Petrus akhirnya mengerti maksud Tuhan setelah melihat Roh Kudus turun kepada Kornelius dan rekan-rekannya yang notabene bukan bangsa Yahudi. Peristiwa ini mungkin bisa disebut sebagai salah satu cikal bakal tersebarnya Injil ke seluruh bangsa, bahkan sampai ke bangsa Indonesia sekarang ini. Dan tentunya proses penyebaran Injil ini melewati waktu yang sangat panjang. Dari bacaan pertama ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pewartaan Injil ditujukan untuk semua orang dan tidak boleh dibatasi oleh aturan manusia. Bacaan kedua berisi tentang Allah adalah kasih. Statement ini mau menjelaskan bahwa Allah adalah kasih itu sendiri. Di mana ada kasih, di situ ada Allah. Hal ini sekaligus menjadi tolak ukur untuk mengetahui keberadaan Allah. Misalnya saja, di suatu saat atau di suatu tempat, kita mengalami dan merasakan kasih yang begitu besar. Ini menandakan bahwa Allah hadir pada saat itu di tempat itu. Begitu juga jika kita mempunyai kasih, berarti Allah ada dalam diri kita. Jadi, berhati-hatilah dengan sikap dan sifat yang berlawanan dengan kasih, seperti iri hati, mudah marah, sulit mengampuni, enggan memberi, malas, cemberut, dan banyak sifat negatif lainnya. Semua hal tadi bisa menjadi ukuran buat kita untuk mengetahui sejauh mana Allah yang adalah kasih bertahta dalam diri kita. Selanjutnya, dituliskan pada ayat yang ke-10, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Kata telah menandakan sesuatu yang sudah terjadi. Jadi, pada mulanya Allah lebih dulu mengasihi manusia, dan manusia kemudian menerima kasih itu yang adalah Allah sendiri. Sehingga nyatalah, semakin Allah bertahta dalam diri manusia, semakin banyak kasih dalam diri manusia itu. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah hidup Anda penuh dengan kasih, atau lebih banyak dipenuhi dengan kebencian dan kejahatan? Kita lanjut ke bacaan Injil. Injil minggu ini berisi tentang perintah untuk saling mengasihi. Dalam percakapan bersama para muridnya, Yesus memberikan penegasan tentang perintah ini. Seperti Yesus menuruti perintah Bapa, tinggal dalam kasih Bapa,
Demikian juga kita, jika menuruti perintah Yesus, tinggal dalam kasih Yesus. Ibarat tongkat estafet dari Bapa kepada Yesus, kini Yesus memberikan tongkat itu kepada kita. Demikianlah kita harus melaksanakan perintah Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Apa perintahnya? Dalam ayat 17 tertulis, kasihilah seorang akan yang lain. Ini balik lagi mengulang pesan bacaan kedua, agar kita hidup penuh dengan kasih, karena Allah adalah kasih. Bedanya, bacaan Injil lebih menegaskan ke prakteknya. Kenapa? Karena Injil Yohanes mengatakan kasih ini sebagai perintah. Dan yang namanya perintah wajib dilaksanakan. Tidak ada tawar-menawar. Ingat, ini perintah Tuhan loh. Tuhan yang pastinya lebih besar dari majikan Anda di rumah, atau bos Anda di kantor, bahkan pimpinan negara Anda. So, selamat berjuang untuk melaksanakan perintah Tuhan di minggu ini. Tuhan memberkati.